bantuannya orang ini telah melakukan apa ini ya? Pelecehan kepada wanita, bantu info keberadaannya. Nama Edwin Barat. Oh, ini fotonya. Terus ini jawabannya, ini lihat jawaban yang lain itu ada 11 komentar. Nah, ini ada yang protes juga ini. Terus ada yang tanya bagaimana kronologinya. Nah, ini tahun lalu dia melecehkan adik saya, terus kabur, nggak mau tanggung jawab. Nah, ini sementara ini parah dia. Si Botak Parah ini besar kepalanya kayak kontol aja. Maaf. Tunggu, Pak Jul. Kalau memang dia melecehkan, kenapa nggak dilaporkan ke polisi gitu untuk pelecehan ya? Makanya itu aku lagi cari-cari informasi ini bener enggak. Ini kan udah aku DM nih, si Diana udah aku DM tuh. Belum dijawab. Nanti kalau dijawab aku minta nomor teleponnya, tak ajak ke sini lah. Siap. Terima kasih ya tuh. Jul, coba jangan di DM, langsung komen aja di situ. Kadang ada orang nggak install messenger. Baca DM ku ini kan. Tapi itu kerudungan ya Pak Zul ya? Iya, dia muslim ini, Naya Rianti ini. Dia ngelasihin cewek muslim jadi? Iya. Waduh. Kasih ampun. Ini ada yang protes ini, nah, tapi kira-kiranya siapa namanya huruf Cina begini loh. Wah, ada yang protes saya ini nggak tahu lah gitu. Kita masih cari informasi ya, tunggu aja informasinya. Nah, ini si Edwin ini gimana Edwin? Udah ngambilin namanya kabur. Melecehkan kan belum tentu menghamili Pak Jul. Iya, ada ini di sini. Pelecehan terus ya belum tentu. Iya, pelecehan belum tentu hamil gitu kan. Mana tahu yang dia serang bukan ini, tapi mungkin pantat gitu. Nah. Jadi dia penyuka sesama ya. Ya, dicari aja ya teman-teman yang aku dikatakan penipu, dikatakan itu editan ya, silakan cari namanya Inaya Rianti. Inaya pernah tuh. Karena kan dia bilang adiknya kan bisa jadi cowok atau cewek kan kita nggak tahu. Dia masa cowok sama cowok. Nggak bisa jadi. Itu loh, kalau cowok sama cowok bukan pelecehan memang ya? Pelecehan juga gimana sih Amin ini? Enggak lah, kalau suka sama suka. Sama suka kan? Tapi siapa tahu dia dengan Di lock FB-nya di lock. Kayak mana mau lihat? Profilnya di lock memang itu. Nah, itu juga agak mencurigakan kan. Kenapa dia itu kok di lock FB-nya? Dan ini, Torres bentar. Di sini ada saksinya. Si Budi yang tadi kita dengar suaranya tentang orang tuanya. Dengan orang tua Amin. Tinggal lu ceng. Ntar aku ganti HP dulu ya. Angkat habis suaranya. Dengar enggak? Akun yang mana bro? Yang satunya saya naikin ya. Nah ini Pak Sitama katanya udah di atas. Oh kalau gitu aku pakai soundcard aja. pakai sound. Pangkatnya kok nggak bisa ngecas ya? Aku mau tanya nih, kan ini ada tuduhan kepada JO nih. Apakah memang yang bejat ini JO doang, atau Tritunggal juga banyak yang bejat nih? Yang bejat apa? Itu yang bejat apanya? Kelakuannya lah, apalagi bejat. Pelecehan itu ya bang. Kalau dari argumennya Metatron, dia juga menampilkan beberapa Tritunggal ya yang kelakuannya bejat. Yang pertama dia spill Lina Wijaya, itu kan kita tahu dia kan Tautung nih. Kemudian dia nuduh Lina Wijaya Islam. Tunggu. Dia nuduh Lina Wijaya Islam, ini gimana? Ya itu dia kan, kita lihat faktanya kan Lina Wijaya selama ini membela Tautung, nggak ada dia bela Jio atau Islam. Dari reform ya. Ya, kemudian yang kedua dia spill lagi namanya Agatha. Jadi dia bilang Agatha ini penipu karena
dia ngakunya ini murtadin dari Islam ke Kristen, rupanya orang Batak, marganya apa tuh? Dia memang terlahir sebagai Kristen begitu, jadi bukan Islam, artinya bohong gitu. Tapi Kemudian dia yang pernah jadi Islam. terakhir, Tunggu. Agatha aku harus bela karena iya, Agatha jadi pernah jadi maksud, karena suaminya. Ya, dia Iya, pernah suaminya. nikah sama supir angkot, terus dia jadi Islam. Terus karena cerai, balik Kristen dan jadi dendam dengan Islam. Nikah anak juga Nah, terus masuk Islam. yang terakhir ini kawan saya ini, saya nggak enak gitu lah. Saya mau nyebut namanya, inisialnya aja ya. Inisialnya itu M duluan. Kemudian yang ceweknya ini inisialnya itu yang ceweknya nggak usah ya, karena saya nggak enak. Jadi Tritunggal ya. inilah gitu mereka gitu. Itu di komel-komel yang terhitung itu, ini tuh tahu tuh. Saya nggak nyebut namanya, saya nggak enak soalnya. Ya udah ceritain kasusnya kayak mana tuh yang ketiga, gue belum tahu kayaknya. BAB, gue kasih tahu BAB itu bukan agama biasa. Kasus feci-fecian lah gitu, feci-fecian gitu. Ini kalau BAB tau nggak? Demi yang bukan takut sih aku tuh, aku bebas. Bahas masalah pribadi nggak enak saya soalnya. Nggak suka bahas itu. Cowok sama cowok. Umi mau naik ya, sebentar saya turunin siapa nih? Saya mau turunin Yang nggak punya cerita, mau naik nih. yang nggak punya cerita, siapa nggak punya cerita? Oh, iya, Bang Da Vinci di bawah dulu ya. Gua turun ya. BAB. Ada yang diprot-prot dari belakang katanya. Aduh, aku dengar nggak sih? Kedengaran. Pak Zul, Itu si BAB, kalian ini pura-pura nggak dengar. Si BAB juga sama si Entry. Kalau itu saya nggak tahu tuh kalau itu. Itu saya tahu. Itu kan pengakuannya langsung muka si Rita. Dokter lah dengan. Kalau lagi ngomong muka dia langsung penuh. Itu memang aku tahu. Dengar suaranya. Ngomong itu. Bunda Sama- Sarah itu aku ingat sama yang di belakang disodok itu loh. Kiamat. Yang di belakang disodok di apartemen itu loh. Siapa anjir disodok dari belakang itu siapa? Keluar ya. Bang perhitungnya brutal. Assalamualaikum yang muslim, selamat malam buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. banget. Baru kali ini informasi Islam versus Islam featuring Kristen bongkar aib Tritunggal. ini baru kali ini terjadi sepanjang sejarah perapologetan ya teman-teman ya. Islam featuring Kristen membongkar aib Tritunggal. Apa sodok? Enggak, tunggu. Ini ada tambahan lagi rekornya, tau apa? Bang Zuma nge-live-kan ini. Ini lebih lama lagi. Bang Zuma ikut nge-live-kan. Waduh. Dia nongol lagi di bawah. Nggak pula. Loh ini loh kemarin 1 bulan yang lalu aku dikasih informasi dari Kristen juga. Pak Jul, itu bongkar, aku punya data-datanya si CP, berikut fotonya, terus alamatnya, gerejanya, aku dikasih itu. Nah ini ya, kasih ya data-datanya ya. Waduh, Pak Zul peran aktif anjir. kontribusi gosipnya anjir, peran aktif mantap. Bentar. Gua tadi baru masuk. Gua pengen dapat info tentang si Edwin. Apakah benar aku mendengarkan Edwin adalah seorang yang melecehkan wanita tadi? Tolong saudara, ada yang bisa kasih info? Oh iya, ini informasinya dari FB, tak temukan. Nih, tak putar lagi ya, tak putar nih. Oke, putar lagi. Kita masih bertanya, adiknya itu laki-laki apa perempuan masih belum tahu kita. Ya, ini aku masih berusaha untuk ngontak ya. Ini ada postingan di grup-grup itu, di grup Medan, di grup Semarang. Ini banyak yang diposting di sini. Yang memposting itu namanya Inanya Rianti. Ini ada di grup Medan. Nih ya, baca sendiri nih. Mohon sekali bantuannya, orang ini telah melakukan pelecehan kepada wanita. Butuh info keberadaannya, nama Edwin Huta Barat nih. Nah ini fotonya, lah ini komentar-komentarnya. Terus ditanya, bagaimana kronologinya? Sementara ini ya, ini 7 jam yang lalu ya, kelihatan ya 7 jam yang lalu ya.
belum lama loh. Kronologinya, tahun lalu dia melecehkan adik saya terus kabur, nggak mau tanggung jawab. Nah, aku masih memantau ini, masih kurelut ini, ada nggak jawabannya? Ini masih kupantau terus, karena kurelut ya. Oh, berarti hamil. Kalau dibilang nggak mau tanggung jawab, nanti hamil. Tapi aku boleh berpendapat nggak di sini? Gimana kalau aku justru dari orang yang objektif, berusaha seobjektif mungkin, karena si Edwin ini adalah orang yang dibenci umat Islam, bisa nggak kira-kira ada orang Islam yang sengaja bikin jelek nama dia, bikin akun palsu buat kayak gini, bisa nggak menurut Pak Jul sama Kores nih? Karena kita kan berusaha seobjektif, mungkin nggak peduli agamanya apa deh, kita kan musuh dia. silakan. Itu kemungkinan Gimana? ada. Jadi kemungkinan yang membuat itu adalah musuhnya dia. Contohnya lah grupnya Pak Bom Bom, kan bisa aja fansnya Pak Bom Bom, Oh, bisa atau mungkin juga. teman Pak Bom Bom ya yang sekarang lagi diserang sama dia. Tapi sekali lagi, kalau sampai ngomong seperti itu di Facebook dan tidak terbukti, itu bisa dituntut kan, pencemaran nama baik. Dan saya rasa hanya orang konyol lah kalau yang orang-orang luar yang buat kayak gitu. Itu pasti kalaupun dikarang, kalaupun ada yang ngarang, ya bisa jadi itu dari Pak Bom Bom and the gang gitu. Iya, karena apa ya? Bisa jadi ke sana gitu. Karena infonya kurang banyak. Untuk membuktikan itu nggak punya, coba lihat Pak Jul, itu pertemanannya ada berapa orang pertemanan Pak Jul? Kita kan bisa lihat akun baru ataupun lama itu. 230 tapi nggak bisa dilihat karena dikunci. Nih dikunci semua. Itu postingan tahun berapa Pak Jul? Postingan tahun lalu ya? Postingan itu baru, postingannya baru. Nah, baru 7 Barunya jam yang berapa lalu. minggu, berapa hari, berapa bulan? Ini loh 9 jam yang lalu. Tuh postingannya. Ini di grup, kalau di grup kan bisa dibaca. Tapi profilnya itu terkunci, ya. Dan akunnya ini nggak bisa dicek. Akunnya ini kayak begini loh, dikunci. Dan dia punya 230 pertemanan. Kalau itu baru nggak mungkin sebanyak inilah. Nggak Ya. mungkin, betul. Nah, aku juga sudah kirim pesan sama dia. Ini ada Amin Wijaya tuh yang bikin, Amin Wijaya yang bikin itu tuh. Jadi bisa jadi. Kalau atau bisa jadi begini, dia nggak tahu kalau si Edwin itu Metatron kan gitu. Ketika dia menjadi viral membahas Amin, terus ini orang jadi dengar dia, lihat ada di YouTube-nya, terus akhirnya dia memposting, bisa jadi Bisa juga kan kaget dia kan lihat ini orang yang gue cari nih, wah dia masuk YouTube nih, adik gue dilecehin nih. Nah, bisa jadi itu pun bisa terjadi gitu. Kemungkinan itu ada. Ini ada di Medan, grup Medan ya, di grup Medan, terus ini ada lagi di grup Semarang. Cuman gini ya, orang yang keluar negeri kayak dia ini kan kabur keluar negeri nih, kan bukan hanya karena dia memang menyelamatkan diri dari pelaporan kan, karena memang dia dilaporin. Bisa jadi dia juga ribet dengan urusan ini kali ya. Ini praduga aja sih, praduga. ribet sama hidup dia. Karena hidup dia mungkin terlalu banyak masalah. Biar semakin seru ya. Aku kemarin dapat 1 bulan yang lalu dapat info si CP. Ini fotonya si CP aslinya ya begini loh teman-teman. Informasinya si CP. Kayak Demian kali itu. CP ini dengan istri dan anaknya. Terus Kalau aku mah ingat wajahnya Demian. Oh, mirip itu mirip. nih dengan Nggak sama lah. Ini baru beres sakit kayaknya ini keburusan. Itu mirip Sao dokter itu, coba Bang Sao coba on cam. Tuh mirip Abang Sao nih. Jangan-jangan ini dia nih. beda level Indonesia Cilacap. Cirarap di mana itu? Di dari Jakarta. Nah, ini waktu perkawinan. Nah, tuh dapat sepeda nih. Dia di foto ya, dia ya. Aduh, anjir jadi kemana-mana kasihan anjir ini yang berantem. Udah tak viral sekalian nah. Diaur. Ada ya. Gedein Demian. Udah digedein. Nah, tuh.
Ya berarti itu yang benar, yang itu yang katanya dia janjian sama yang pemilik akun HKBP tuh. Aku HP HKBP, ingat nggak pemilik akun aku HKBP? Ini Christian Prince atau Rabi Bang Sul? Nah, itu Christian Prince. Laskar Rabi Tentara Kristus akunnya. Oh berarti bukan Christian Prince, karena Rabi sama Christian Prince beda orang. Ya, ini fotonya ya. Dan ini gerejanya. Udah aku tracking, baru tahu kok ini aku. Udah tahu nih. Gereja Battle Indonesia Cilarap. Nah, disepil-sepil aja teman-teman. Pasti yang bongkar alamatnya ini si Edwin ya, soalnya dia sering bongkar-bongkar alamat-alamat orang apologet Kristen juga yang dia nggak suka. Soalnya si Rabi ini kan ini nggak ini sejalan sama si Edwin, sering debat mereka. Langsung ke tracking anunya ya, biar tahu alamat gerejanya. Tangerang dekat GBI Cilacap ini dekat kok, di Jalan Raya Tabri. Daerah mana itu? Jakarta. Dari Cisau nggak gitu jauh. Tangerang. Oh, ya, betul dari sana. Agak di anu kok, di wilayah perusahaan kayak pabrik gitu loh. Iya, daerah Tangerang situ memang banyak pabrik. Ini kan daerah Cisau, Parung Panjang nih. Daerah Parung Panjang nih daerah supermarket nih, terus semua. Daerahnya ini, daerahnya Aki Alumni. Oh, sono, Tangerang sono. Berarti lagi di situ. Daerah lagi ada acara kali. Daerah sini tuh banyak nih, banyak orang-orang ini ya, orang-orang Batak banyak yang pindah sini juga kok. Iya, tapi untuk kerja kok berani dia bahas-bahas gitu loh, nyerang-nyerang hujat-hujat Islam gitu di daerah. Enggak dong. Kalau waktu di sana dia pasti nggak hujat. Nanti waktu pulang, si CP itu satu area sama Edwin, gampang ketemunya itu daerah Jatim sana. Loh, Kores bahas aja tetangga dia rupanya pendukung Edis. Waktu jemput Kores guys, ya lagi nunggu dia, terkejut aku. Kok ada Aceh lagi ketawa-ketawa kan? Kok ada suara si Edis gitu kan? Jadi bola balik lah, aku cari mana si Edis ini. Rupanya ada ini ya, ada apa? Bapak-bapak telanjang dada lagi dengerin Edis ngomong sambil ketawa. Itu mah Kores, tetangga aja. Nah, itu gerejanya itu. Itu gerejanya si Christian Prince itu. Ya, gereja CP itu tuh. Nah, tuh gerejanya. Terus untuk pendeta-pendetanya, penghuninya ya ini. Ini ada nggak sih di sini ya? Di Cirarap ya. Tau nggak kemarin? Ada ya, Bu? Kemarin aku nonton video si Edwin itu undang Lina Wijaya di roomnya kawan dia. Nah terus ditanya lah sama si Edwin, apa namanya dia bertanya lah sama si Lina Wijaya, apakah kamu begitu gitu. Oh tidak, itu bohong, itu semua AI kan, kata si Lina gitu kan. Tapi setelah si Linanya keluar, malah semua rata-rata bilang bahwa dia tuh pejina gitu. Malah di ini si Linanya di situ, di roomnya siapa namanya tuh yang si Edwin ada di situ. Kicoy bukan? Kicoy ada si Kicoy itu gitu. Malahan si Edwin ini yang kayak kelihatan kayak lu bukan bagian dari Kristen, lu nggak layak, nggak pantas, nggak wakilin Kristen, kayak gitu si Edwin ini. Ya aku nonton itu anjir, buset, Lina Wijaya satu room dibikin diem, kalah ngomong semua loh. Edwin mau interogasi dia yang diem, terus siapa ada Ramjono Si tanya Ramjono. si Lina pertanyaannya nggak nyambung, geblek. Jadi aura Lina Kipernya kelihatan. aura hypernya tuh iya kelihatan. Salah kan itu si Lina Wijaya. Waduh.
Soalnya, makanya nonton deh, lu waktu apa di Wijaya ke room nyamperin Edwin gitu kan, dibikin diem semua, bre, dibikin diem itu. Iya. Tunggu, kalau masalah Lina Wijaya sama Cecen, ya ini kalian dengar sendiri aja ya, kalian dengar sendiri. Kalau dia bilang dia tidak suka sama Cecen dan dia tidak melakukannya, ya kalian yang nilai sendiri. Ini suara siapa? Dan sebenarnya awalnya sama kamu, karena tempoh hari kamu yang support Lina, yang rimain Lina, yang dorong Lina, ngomong gini, kalau memang ada cara supaya kamu bisa sembuh kemana kayak pergilah gitu. Nah, Lina teh kepikiran nemu di sana sekitar 2-3 bulan. Ya terserah kamu mau berapa lama temenin Lina, tapi Lina teh maunya sama kamu. Terus mah Chris aja, nggak apa-apa, biarin lah dia. Itu lain urusannya. Enggak ada. Tapi aku bikin lagu tahu Jul untuk Lina Wijaya ini loh. Aku sampai bikin lagu loh. Jadi aku punya bukti jelas ya. Oh, kalau bikin lagu, Lina Wijaya kemarin pesen lagu dengan saya, doakan Pak Julia, dia kan sakit itu, doakan sakaratul maut bisa menghampiri saya. Tak buatkan, nih tak putarkan lagunya ya. Boleh. Iya, judulnya. Aku jelasin dulu ya. Itu dulu yang sebelumnya pas Bang ini dulu. Ini dulu. Ya. Nah, aku jelasin dulu. Jadi Copyright Pak Jul copyright. Enggak dong. Pak Jul copyright. Enggak copyright dong ini. ya, Masa copyright? Nggak, aku jelasin bentar dulu Pak Jul. Ya, jadi kalau Jul ngomong dulu. kalau bicara Lina Wijaya bilang nggak ada itu fitnah dan sebagainya gini ya. Kalau cuman chattingan, aku nggak percaya. Aku langsung bilang sama Cecen, kalau kamu kasih nampak aku chatting, aku nggak percaya. Kenapa? Ya bisa aja kamu nyamar jadi Lina Wijaya pakai HP yang lain gitu, saling chatting lah antar HP, kan bisa kan? Ada orang-orang yang bisa buat gitu. Tetapi karena dia meyakinkan dengan voice note ya, jadi memang di chattingan itu ada voice note nya, dan itu aku bukain gitu, voice note nya nyambung nggak dengan chattingan ya, dengan istilahnya yang mereka bahas gitu, nyambung semua, dan memang Lina Wijaya itu ngerayu-ngerayunya luar biasa teman-teman ya. Tadi kalian dengar sendiri ya, itu suara siapa itu, dan itu bukan suara AI nggak bisa manja-manja kayak gitu ya, nggak ada AI yang manja-manja seperti itu. Jadi jelas putar lagunya. Ini ada yang request lagunya Lina Wijaya Sakaratul Maut ini ya. Dengerin. Lina Wijaya terar bergaya tubuh suara lirih memanggil nama Tuhan, air mata jatuh penuh penyesalan. Oh Lina, di ujung nafas terakhir kau titipkan doa penuh getir. Sakaratul maut datang menghampiri, meninggalkan dunia yang fana ini. Udah mau mati dia. Ya, Mau mati. dia sendiri yang request kok dengan saya. Nggak ada apa-apanya lagunya Pak Zul. Aku loh, laguku keren banget loh. Ya, Lina Wijaya ketika dia buka celana ngakunya muda, ternyata tua. Si Cecen langsung kecewa, cerot. Gitu kan, keren kan aku kan? Tapi masih bagusan lagunya ini Bang, masih bagusan lagunya Luka Tambunan. Si Riva habis kebanyakan Gua kok amin. Gua tuh nge-rap gua jago. Gua kalau ada rappernya gitu loh. Si Wijaya bikin Cecen kecewa, yang muda ternyata tua, ternyata tertipu semua, gelap biru di mana-mana. Cecen menyesal melakukannya dengan Lina Wijaya, cerot. lanjut ini ya Riva kores 2 menit. Kalau baterainya kan habis nih soundcard, jadi nggak bisa kedengaran suaranya. Kata selanjutnya adalah dari Kiamat mengatakan, kok mau sih ya Natalia yang cantik mau sama apa ya Bando tua atau apa ya gitu ya. Bro, gua walaupun 50-an, pemilih gua nggak ada yang jelek.
emang lu berdua kambing juga lu embat. Aduh, soundcard ketawanya nggak ada lagi. Mau soundcard ketawa mana? Ketawanya dong. Ya, tolong tolong. Nah, mantap. Oke, gua ulangin lagi ya, siap-siap ya. Gua walaupun 50-an, nggak ada mantan-mantan gue yang jelek, bro. Emangnya lu kambing embat juga? Lu mau bilang si Natali bodoh begitu? Nggak siapa kok yang kambing makan kambing siapa? Komen. Ada lagi fitnahan dia. Ada lagi pernyataan dari Edwin yang menyatakan bahwa Amin ini keluar masuk penjara nih karena narkoboy. Tadi kan gue sudah bantah. Mulut ngomongin ayat, debat ayat, tapi fitnah jalan terus, dusta jalan terus. Pantesan nggak ada karyanya di Indonesia. Gue pakai narkoba itu di 2004 di Philadelphia, Amerika, bukan di Indonesia. Kok goblok dipelihara sama dipamerin sih? Bukan bre, lu pernah di penjara nggak gara-gara itu di Indonesia? Nggak ada bro. Nah lagi-lagi nih si pala kondom ini bohong lagi. Di Indonesia dan Indonesia juga pernah di penjara. Sekolah apa tadi itu? Lu tahu kan lagi kasus gua dulu sampai lu orang bilang abis ini target ke si Amin Wijaya tuh Julius tuh targetin gua tuh abis MKC begitu. Gua nggak pernah membela MKC karena yang nggak bisa ngebela MKC itu pengacara. Gua tegaskan dari dulu, betul nggak? Cuman gua tidak terima diperlakukan, dikasih makan kotoran, makanya gua ngadain aksi. Bro, gua ini juga diincar, tapi gua di Indonesia nggak kayak lu lari ke Belanda. Riva juga dilaporin, tetap di Indonesia. Lina Wijaya dilaporin, tetap di Indonesia. Deborah dilaporin, tetap di Indonesia. Kalau lu ke Belanda, lu pakai rok. Ketawanya nggak ada, gua udah ngomong capek-capek. Ini gimana sih? Shortcut tolong dong. Diulang yang lu pakai rok dari situ. Standby. Standby, 3, 2, 1. Riva nih cewek dilaporin, betul gak Riva? Lina Wijaya dilaporin, betul gak? Deborah dilaporin, betul gak? Sebanyak orang dilaporin, Agatha dilaporin, mereka tetap di Indonesia. Kok lu laki-laki ke Belanda? Yang pakai rok ini siapa sih? Baru kali ini Aja nih. Tunggu. Banyak orang baru nggak tahu siapa Deborah. Deborah tuh dulu adminnya Amin. Asistennya si Saipudin ya. Deborah tuh asisten Saipudin. Sekarang udah jadi pendeta, jadi udah nggak muncul lagi si Kudanil. Masih muncul? Baru muncul setelah 1 tahun menghilang. Setelah 1 tahun. Lu nambah-nambahin aja lu. Bul, Apa aku nambahin? Deborah Asisten jadi Saipudin. pendeta. Iya, Tapi udah jadi tamat pendeta. Tunggu kemarin Sarah Ayu kasih nampak aku foto. Bukan kemarin, maksudnya tahun lalu. Dia kasih nampak kalau si Deborah udah tamat tuh. Udah tamat dari STT dan ditasbihkan jadi pendeta. Nih, tunggu ya. Bro, lulusan kedokteran, apakah semuanya menjadi dokter? Ya enggak. Lulusan arsitek, insinyur, apakah semua menjadi insinyur? Enggak, tapi mungkin gereja abal-abal ya, gereja dia sendiri. Bukan gue yang ada ngomong ya. Loh, Saipudin kan punya gereja, kok sepele kan? Iya benar. Harus ada diklat Jadi dulu. pendeta, tunggu loh, Saipudin jadi pendeta tanpa ada yang mentasbihkan. Bahkan Joshua TU bingung kan, siapa yang tasbihkan dia gitu kan? Dia jadi pendeta kok. Ya Deborah jadi pendeta juga dong. Gimana sih kalian? Tapi gue denger gini, si Edwin sama si Rob Jono tuh nanya sama Lina Wijaya,
Kak Lina ini penginjilan itu di bawah institusi gereja. Oh, saya tidak bawa gereja, saya punya tim LW katanya kan. Oh, berarti tidak mewakili Kristen karena memang tidak beranjak daripada tidak ikut serta di gereja gitu loh. Nah, itu juga jadi permasalahan. Nah, ini mau gua bahas nih. Buat di sini kan orang Kristen yang punya akun nih Demian nih sama Ko Amin sama Pastor Sarah nih. Ada Saud Dokter juga, ada akun lebay juga di sini. Nah, pertanyaan kita tuh ya, ini kan kenapa kalau apologet itu kan nggak apa-apa tuh, nggak akademik, maksudnya dia tidak mesti harus ikut sekolah akademisi ya, maksudnya tidak perlu harus ada background akademik, karena debat itu kan kalau kita retorika, kalau memang dia jago secara akal aja itu udah keren lah, udah oke. Atau memang dia menguasai secara otodidak nggak apa-apa. Tapi kalau menjadi penginjil atau jadi evangelis gitu tuh wajib nggak sih di kalian itu kayak ikut sekolah tertentu gitu? Kayak kami kan kayak ustadz kami tuh memang harus ada background akademisnya, makanya kita tuh nggak mau digelari ustadz atau ustazah gitu. Makanya kita kasih nama kita tuh ya apologet Islam gitu. Nah,